jelaskan nanti. Ada beberapa cara obat itu bekerja, atau mungkin supaya cepat kerjanya. Ibu sekarang yang biasanya celetok dengkulnya, kakinya, bapak-bapak juga minum itu kasih obat buat kolagen. Kolagen atau peptide mungkin bahasa sekarang itu bagus banget buat kulit, tulang. Kalau udah tahu semua kan, caranya gampang. Cara gini. Jadi obat sinus. Ini semua ada serat. Nanas kayak begini. Nanas ini buah yang berlimpah enzim. Enzimnya namanya bromelin, udah tahu semua lah. Pepaya juga buah yang tinggi enzim, namanya papain. Ini kalau mau aslinya kalau mau bagus, bukan kalau mau bagus. Misalnya yang urusannya dengan perlambungan, ya udah dimakan aja semua kayak begini. Jangan protes dulu. Jangan reaktif. Tenang dulu. Oh, gimana itu cara makannya? Gitu, hidup tuh. Hah, makan semuanya. Hah, hah, hah. Belum selesai penjelasannya. Kulitnya Anda buka, Anda kupas, jadi minuman fermentasi namanya tepache. Diminum. Kalau nggak ada ini, Anda bisa minum yang bikin sendiri namanya kombucha. Kombucha itu bisa pakai buat apa? Banyak sekali, gatal-gatal kulit, Anda ambil kasa, tempelin kombuchanya, bisa ditempelin di situ atau diminum. Itu semua mengandung bakteri baik karena difermentasi. Ini kulitnya. Ya, artinya kulitnya dimakan, bukan dimakan secara fisik, tapi dia dilarutkan. Nanti ditambahkan dengan air, gula aren, kadang-kadang tambah dengan cengkeh, jahe, dan seterusnya. Krim manis. Dagingnya Anda kupas. Bukan Anda kupas, kulitnya dikupas, makan dagingnya. Dimakan, bukan di jus. Kenapa jangan di jus? Kalau di jus nanti gula kita akan naiknya cepat. Allah menciptakan gigi kita ini untuk mengunyah ini, maka dimakan. Itu dimakan, yang dimakan apa ya? Semuanya dimakan, termasuk bonggol-bonggolnya dimakan. Jangan dibuang bonggolnya. Bonggolnya dia, ini nih bonggolnya nanas ini ketemu dengan habatus sauda, maka dia jadi obat sinus. Gitu. Pepaya nih, berlimpah enzim kan, serat segala macam. Bijinya ini juga bisa buat parasit. Kalau ada masalah parasit, meskipun ya itulah. Ini kulitnya ini kalau seandainya Anda pakai pada saat dia masih, nah saya kasih obat buat kolagen ya. Kolagen atau peptide mungkin bahasa sekarang itu bagus banget buat kulit, tulang. Kalau udah tahu semua kan, caranya gampang. Cara gini. Nanti kalau ada pepaya ini ada lagunya tau. Pepaya pundak lutut kaki. Enggak lah, canda. Pepayanya masih ada di atas di pohon. Masih di pohon, masih bergantung dia di pohon, terus Anda sayat kulitnya. Terus dia ngucur getah kan. Nah, getahnya ditampung. Getahnya Anda tampung dalam gelas. Dapatlah katakanlah setengah getah pepaya. Oke. Setelah itu gimana? Setelah itu getahnya dapat, Anda ambil sisik ikan atau kulit ikan. Ya. Bukan yang digoreng. Ikan yang masih mentah. Ya, ikan apa yang bagus? Ya, ikan apa aja lah, tapi kalau bisa mah ikan laut atau ikan sungai yang tidak diternak. Ikan sungai tidak diternak contohnya apa? Gabus, patin, baung. Lele sungai itu ada. Pernah nyobain lele sungai? Enak. Kalau saya orangnya milih-milih kalau makan. Ayam itu saya biasanya jarang banget mau makan ayam broiler. Saya lebih pilih ayam kampung. Ikan kalau saya biasanya milihnya ikan yang
kemungkinan besar makannya itu masih asli. Enggak makannya peletan kalau lah dia ikan ternak. Tapi kalau ada, pilihan saya paling utama ikan sungai atau ikan laut sekalian. Ya, ikan yang makannya nggak peletan apa misalkan gurame. Nah gitu. Kan dia makan daun tuh, jarang pelet. Atau kalau ibu-ibu, satu ikan lagi yang enak tuh namanya ikan tebakang. Tembakang kalau kamu tahu itu. Ikan yang mulutnya agak lancip. Enak banget ikannya. Ikan ini biasanya makannya jangkrik, ulet-uletan. Ikan tembakang. Kita nggak usah ngomong ikan lah. Ini bukan pasar ikan. Itu out of topic. Nah, jadi sisiknya ikan, ya anggaplah semua ikan dulu kita bahas. Kulitnya ikan itu semuanya tinggi kolagen. Kalau bisa Anda bisa makan itu bagus banget. Kulit ikan sama sisik ikan, pertanyaan dimakan caranya gimana? Ini bikin tepung sisik ikan atau kulit ikan, termasuk tulangnya ikan. Tulangnya. Ya kalau ada presto-prestoan itu nanti dipresto dulu, dihancurin, tumbuk, tuh makan. Bisa bahkan buat kulit. Jangan Anda campurkan castor oil itu minyak jarak, campurkan atau minyak zaitun juga boleh, atau visio boleh, masukin kulit ikan tadi atau sisik ikan atau yang sudah bubuk gitu kan, buat di kulit. Itu kolagennya tinggi banget. Kolagennya. Ya. Dimasukkanlah sisik atau kulit tadi ke sini. Kulit lah paling gampang. Cemplungin ke sini, terus sampai penuh. Dia teradon semua di situ, nanti masukin ke kulkas. Difermentasi di dalam kulkas. Nanti dia akan terjadi, kalau bisa sih mungkin agak 3/4 lah ya, si getah katesnya itu. Nanti di kulkas dia akan terjadi fraksinasi. Terpisah dia. Tapi udah fermentasi berapa lama? 24 jam. Yang Anda minum nanti apanya? Yang bagian yang bening. Nanti kan ada bening. Itu yang kolagen yang tinggi. Ya olesin juga nggak apa-apa. Gitu. Gampang? Gampang. Belum ada yang jual kalau itu. Kalau kolagen yang sudah ada jualan itu dari kaldu tulang. Itu kolagennya tinggi tuh. Bone broth gitu, ceker juga bisa, jadi ibu-ibu sekarang yang biasanya celetak dengkulnya, kakinya, bapak-bapak juga minum kolagen yang bersumber dari boleh ceker, boleh kulit cangkangnya telur juga boleh, cangkang telur, eggshell itu atau tadi anunya ikan, kulitnya ikan atau anunya sisiknya juga bisa. Paling banyak itu ada pada tulang. Atau ada lagi satu yang sebenarnya yang banyak orang buang. Bijinya yang dari Medan tuh apa ya? Dari berasal gitu. Markisa. Itu tinggi tuh. Itu bagus. Bijinya dimakan. Jadi kalau makan markisa, bijinya jangan dibuang. Jangan dikunyah, masuk aja. Nanti kan di dalam hancur. Baik. Jadi di balik sains ini ya ada satu pernyataan atau mungkin kalimat yang perlu kita ingat baik-baik bahwa sebenarnya dengan atau tanpa adanya sains, apa yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran kita sudah beriman. Titik itu aja. Disuruh tidur, suruh puasa, gitu aja sebenarnya. Itu fitrahnya di situ. Jadi sains itu hanyalah jendela kita untuk melihat hikmah di balik itu semua. Itu pun sebagian, nggak bisa jelaskan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat lebah menyengat, lebah ya bukan tawon. Ada namanya terapi sengat lebah itu. Pernah tahu nggak? Lebahnya waktu sumutnya atau apa ya? Jarumnya dia itu nancep di kulitnya kita,
Terapi sengat lebah itu sebenarnya bagus. Coba baca nanti datanya. Karena dia bisa mengandung zat pengencer darah sebenarnya. Lintah juga sama. Ya. Nah, ketika dia lebah atau mungkin ambil lebahnya, tempelin di sini, nanti dia akan di apa namanya, disentot apa bahasa itu? Disentot ya? Ya, disentut. Nah, begitu lah. Pernah lihat nggak lebahnya ngapain waktu dia lagi nyentut itu? Muter ke kiri kayak orang bertawaf. Coba aja lihat, semua lebah kayak begitu. Kenapa muter kiri? Oh, alam bisawab. Muter, nanti sudah habis sengatannya itu, dia syahid fisabilillah, mati dia. Belum pernah nyobain? Ayo cobain deh. Coba, mati dia. Muter ke kiri, kayak orang tawaf. Muternya. Saya dulu pernah ada guru saya yang ngajarin permaduan dan perlebahan, udah meninggal beliau. Yang saya pernah nyobain itu lintah. Lintah itu juga bukan yang darat ya. Ini lintah beneran, namanya Hirudo medicinalis namanya. Lintah yang memang dipakai. Jadi ketika itu lintah itu diambil lintahnya, dibikin lapar dia, nggak dikasih makan, diletakkan di tempat-tempat tertentu, dia nyedot tuh, nyedot. Sekaligus waktu dia nyedot darahnya itu, dia juga mengeluarkan zat pengencer darah dan zat anti nyeri. Kalau lintah saya pernah, kalau lebah belum kesampaian, tapi saya tahu teorinya. Bahkan sampai di sini, lidah saya, di depan ini. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan ya? Ya tergantung. Mau percaya apa tidak. Kalau guru saya itu ada orangnya kayak Abbas bin Firnas. Ada salah satu guru saya, dia seorang dokter dalam bidang farmasi. Kalau dia ngetes herbalnya beliau, waduh, ngeri. Caranya itu kayak Abbas bin Firnas itu kan karena pengen nyoba sayap itu kayak apa kan, terjun dari gedung kan, gitu kan. Akhirnya dibikin sendiri kan pesawat ala beliau jauh sebelum Michael dan Oldfield Wright dan Wilbur Wright itu kan. Jauh, jadi kalau Anda baca di buku 100 Toko itu kan bapak penerbangan itu kan dibilang 2 orang itu. Mana ada? Ratusan tahun sebelum mereka, Abbas bin Firnas sudah meliti tentang itu gara-gara apa? Gara-gara lihat burung. Jadi umat Islam ini pintar-pintar, cuma kita kadang-kadang dibodoh-bodohin mulu. Jauh dari Quran, gitu dan seterusnya lah. Baik, jadi dia tuh ya saya cerita beliau ngetes apakah albumin itu memiliki kekuatan untuk memberikan efek anti nyeri. Albumin ya. Albumin itu ada di mana? Ikan gabus, ikan tomat, itu banyak tuh albuminnya tuh. Dengan teknologi yang namanya freeze dry. Sama beliau ngapain? Kakinya disiram pakai air panas. Air panas mendidih. Jangan dicontoh ya. Ini hanya orang tertentu yang ilmunya dan imannya sudah kuat. Dia duduk, dia suruh hadimatnya ambil air panas mendidih, siram ke kaki saya. Habis disiram itu, beliau meminum kapsul albuminnya. Albumin dari ikan tomat yang sudah diteknologikan dengan freeze dry. Freeze dry itu dibekukan dengan minus 60 derajat. Makan 4 kapsul atau 10 kapsul. Tahu nggak nyerinya berkurang dalam berapa lama? 10 menit kurang. 10 menit kurang itu, mungkin kita biasa aja. Tapi saya yang paham onset itu waktu atau cara kerjanya herbal dibandingkan dengan injeksi, saya kaget. Karena untuk injeksi saja, suntikan, itu rata-rata 20 sampai 30 menit baru bekerja. Tuh, orang farmasi tahu. Ini herbal, 10 menit kurang. Artinya, dengan teknologi herbal itu bukan nggak bisa di-up, bisa banget. Onset itu waktu bekerjanya. Jadi kan obat itu kan bekerjanya, termasuk ini saya jelaskan nanti. Ada beberapa cara obat itu bekerja, atau mungkin supaya cepat kerjanya. Paling cepat tuh pakai suntikan.
atau maaf lagi dubur, cepet tuh, atau di bawah lidah. Nanti kapan-kapan cobain minum madunya bukan diminum tapi taruh bawah lidah. Cepet tuh nanti dia langsung ke jantung perginya. Jadi ambil madu, saya kasih di sini, tutup pakai lidahnya. Nanti akan bercampur dengan enzim-enzim, dia akan masuk ke jantung. Makanya orang sakit jantung, pernah lihat kan? Obatnya di bawah lidah kan, sublingual namanya. Kenapa? Karena cepat langsung ke jantung. Lidah kita nih hubungannya sama jantung. Gigi kita juga sama. Jadi kalau mau lihat jantung kita benar atau enggak, lihat aja di mana? Lihat aja di lidah sama giginya. Gigi sama lidah, gigi tuh akan ketahuan dari gigi itu orangnya jantungnya benar apa? Bukan benar, sehat atau enggak. Dari mana? Dari karang giginya. Karang gigi itu kalau dibersihkan ke dokter gigi bisa nggak? Bisa. Tapi itu bukan karena bukan sekedar penumpukan, itu bukan karena kalkulusnya saja di situ, tapi ada urusan dengan jantung sama pencernaannya dia. Jadi badan kita tuh nggak bisa dipisah-pisahkan, nggak bisa. Lidah juga sama. Jadi nanti coba di rumah latihan senam lidah. Lidahnya begini putar-putar gitu kan, putar lagi, putar lagi. Di rumah, jangan di sini. Di rumah. Di rumah. Kasih satu kajian muter-muter lidah semua, apa cerita? Nanti dipikir anu pula, kajian mazhab apa lagi ini itu kan, golongan apa lagi. Saya aja kapan tahun itu 2, 3, 4 tahun yang lalu itu kan, ya iseng-iseng sama teman-teman pada ngantuk-ngantuk gitu kan, lagi terawih gitu kan, capek-capek. Bukan capek sih, ada ngantuk habis makan, udah push up aja yuk, saya bilang gitu kan. Wah habis di takzir sana sini. Ini aliran apa lagi nih? Terawih sambil push up. Emang kenapa? Daripada ngantuk gitu kan, dengerin apa, bukan dengerin, kebanyakan makan. Gitu ya. Itu yang kedua, bahwa apa keduanya, bahwa syariat itu selalu selaras dengan fitrah. Yang ketiga apa? Alam. Alam ini sanurihim ayatina fil afaq kata Allah wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaskan bahwa Al-Quran itulah benar. Di alam tuh banyak banget tanda-tandanya. Saya mau tanya pada Gus sekalian, kalau tahu, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, atau mungkin belum ingat atau belum paham. Pernah tahu nggak pajaknya petani, bukan pajak, zakatnya petani itu berapa banyak? Zakat. Zakatnya petani sama zakatnya pedagang gedean mana? Petani. Petani. Coba lihat. Kenapa lebih gede? Karena kerjaannya nggak banyak. Ini contoh ya, saya gambarin begini ya. Ada alpukat gitu ya. Kemudian ada bijinya nih, biji alpukat. Lalu sama petani diambil bijinya, dikeringkan, dimasukkan ke tanah. Udah itu doang kerjanya. Betul? Yang menciptakan akarnya siapa? Allah. Yang menciptakan batangnya? Allah. Semuanya Allah. Makanya kerjaan dia dikit sehingga zakatnya banyak. Gitu. Jadi Islam tuh fair banget gitu kan. Karena udah gitu dia nggak bisa nentuin dari alpukat yang dia tanam bahkan dengan jenis yang sama, kadang-kadang rasanya tidak sama. Iya kan? Itu maha besarnya Allah gitu loh. Jadi alam ini, alam ya, yang Allah ciptakan ini kitab yang terbuka, yang di situ Allah ingin menunjukkan dirinya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap apapun itu, apalagi sayuran, buah-buahan. Bahkan kalau dalam tema tentang buah-buahan, doanya Nabi Ibrahim itu kan alaihissalam, warzuk minas samarat. Minta rizki dari langit, dari Allah, berupa buah-buahan. Jadi balik buah-buahan kayak begini, banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya paling sering saya tadabbur itu kelapa. Kenapa kelapa? Ajaib menurut saya. Ajaib kenapa? Dari pohon tiba-tiba muncul buah, dalam buahnya pun ada air gitu kan. Lama-lama dagingnya mengeras. Kan gitu kan? Tidak dipakai juga lama-lama airnya makin keras dan berbentuk bola. Kentos kalau orang Jawa bilang.
Itu maha besar Allah kan. Jadi kalau ditanya kelapa itu misalkan, kan tubuh manusia nih, kalau kita bicara alam, tubuh manusia ini kan kita dalam darah kita ini kan ada cairan. Cairan yang kita sebut dengan isotonik. Ya, cairan tonisitasnya sama. Isinya apa? Ada vitamin, mineral, segala macam. Dan ternyata memang air kelapa itu adalah air yang tonisitasnya persis sama kayak darah. Ya, itu sebabnya kalau nanti kapan-kapan kalau mau iseng, zaman dulu tuh dikerjain sama dokter-dokter ngimpus pakai air kelapa. Kerjain. Tanya sama dokter-dokter yang lama itu, ini edisi lama. Bisa, kenapa? Karena tonisitasnya sama. Syarat cairan itu bisa dimasukkan ke darah kita sebagai cairan infus harus sama tonisitasnya atau isotonik. Nah, air kelapa itu. Gitu. Sehingga air kelapa itu isinya apa? Semua saripatinya tanah ya dalam bentuk cairan itu disimpan Allah, diangkut dari tanah melalui pompa. Jadi pohon kelapa itu punya pompa yang nanti dimasukkan dalam botol apa kelapa, buah kelapa itu. Tuh, jadi ngelihatnya itu tuh jangan pakai kacamata biasa, pakai kacamata iman. Sama juga dengan ini, apa yang dikumpulkan oleh lebah dengan ini. Bahkan ini hewan, madu ini, yang ditugaskan Allah kepada lebah adalah hewan yang dalam Quran hanya beberapa hewan yang mendapatkan wahyu dan bahkan Allah jelaskan secara kalimat naratif dalam ayat. Wa auha ilayya. Dan kami wahyukan kepada lebah. Untuk ngapain? Untuk nyedot saripati yang ada pada bunga. Bunga itu sebenarnya, bunga yang ada tumbuh di atas itu sebenarnya kan hasil dari pembuahan yang berasal dari tanah yang baik di situ kan. Jadilah bunga. Maka disebutkan bahwa yang diambil sama lebah itu adalah saripatinya bunga. Aslinya kalau kita ambil kaidah lebih dalam lagi, dia mengambil saripatinya tanah. Pertanyaan saya sekarang, apa yang Allah mention tentang kita dalam Al-Quran? Manusia itu terbuat dari apa? Dalam surat Al-Mu'min, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Tin itu tanah bercampur air. Ada lagi solsolin kal fakhor. Ada lagi tuh manusia. Wah, kalau bahas ini nggak kelar-kelar kita. Kenapa kita sekarang bermasalah dengan berbagai macam banyak penyakit dalam keseharian dia, karena kita nggak selaras dengan alam. Kita nggak selaras dengan alam. Makanya kalau contoh tadi misalkan, waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, ya waktunya bekerja ya bekerja, gitu loh. Semakin jauh manusia itu dari alam, Bapak sekalian, alam ciptaan Allah, semakin dekat ia dengan penyakit, percayalah. Kayak sekarang kan lagi tren-tren tuh, apa trennya? Grounding, nyeker-nyeker, peluk pohon. Peluk pohon itu ya masuk lah. Apa di Jepang itu namanya forest bathing. Mendengarkan suara angin segala macam, itu obat sebenarnya. Mereka lagi nggak enak hati, lagi stres, lagi banyak pikiran, apa gila bukan hiburan dan liburannya ke mall. Pergi ke laut, pergi ke sungai, nyemplung di situ, air terjun, pergi ke hutan, naik gunung, udah itu aja obat. Dan niatkan karena Allah, karena semua diniatkan karena Allah dari awal tadi itu. Semua diniatkan karena Allah pasti dapat pahala. Ada namanya ibadah, ibadah wajib ada niat karena Allah. Ada namanya hal yang sifatnya mubah. Mubah kalau diniatkan karena Allah dia akan jadi ibadah. Yang terakhir maksiat ini nggak ada niat nih kalau. Ini nggak bisa diniatkan untuk karena Allah, nggak bisa. Dua ini saja kita niatkan karena Allah maka jadi pahala. Artinya apa? Dalam tema hidup sehatnya kita zaman sekarang ini, zaman sekalian, makanya terjadi apa? Kalau kita memang dari awal meniatkan saya mau hidup sehat karena Allah dan mulai mengurangi ini, mengkonsumsi yang ini segala dan semua dikerjakan karena Allah, maka setiap kegiatan dan aktivitas kita dalam urusan itu dapat pahala. Gitu. Ya.